sahur itu adalah mempersiapkan diri kita ini, memantaskan diri kita ini secara fisik dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah," yang artinya bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena dengan sahur itu dapat mempermudah untuk kita menjalani puasa-puasa kita. Karena kita lebih kuat untuk menjalankan puasa tersebut. Karena kita terhindar, tidak lapar dan tidak haus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji beserta rasa syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mendengar ilmu yang bermanfaat ini dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan Islam. Dan juga berkat beliaulah kita dapat mengenal mana yang batil dan mana yang hak. Semoga kita dapat berkumpul bersama beliau di jannah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Terdapat banyak amalan-amalan yang bermanfaat dan yang mendatangkan pahala yang dapat kita lakukan. Dan juga terdapat suatu amalan yang sering kita lakukan, tetapi sering juga kita abaikan, sering juga kita sepelekan, yaitu makan sahur. Padahal sahur itu terdapat banyak rahasia-rahasia, terdapat banyak hikmah dan keberkahan di dalamnya yang perlu kita ketahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali tergoda untuk bangun kesiangan sehingga kita meninggalkan kesempatan sahur ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, menganjurkan untuk sahur, karena sahur itu bukan hanya mengisi perut dengan makanan ataupun minuman, tetapi sahur itu adalah mempersiapkan diri kita ini, memantaskan diri kita ini secara fisik dan spiritual untuk agar kita lebih mudah menjalani puasa. Jika kita mengetahui apa-apa saja kepentingan dalam sahur ini, maka kita akan lebih disiplin dalam membagi waktu kita. Dan kita lebih leluasa, lebih semangat untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat keberkahan dalam sahur yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapat keberkahan di saat kita makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah," yang artinya bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah jelas di hadis tersebut Rasulullah sudah menjelaskan bahwasannya sahur itu bukan hanya sekedar makan,
bukan hanya sekedar mengisi perut dengan makanan dan minuman, tetapi untuk memantaskan kita, memantaskan diri kita secara fisik dan spiritual. Dan juga Rasulullah menganjurkan agar kita sahur, walaupun sedikit makan ataupun minum. Lalu yang kedua yaitu mempermudah puasa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sahur itu dapat mempermudah untuk kita menjalani puasa-puasa kita. Karena kita lebih kuat untuk menjalankan puasa tersebut. Karena kita terhindar, tidak lapar dan tidak haus. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan pahala sunnah. Karena sahur ini adalah salah satu amalan yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga setidaknya setiap amalan yang kita ikuti itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Karena dengan sahur itu dapat menguatkan diri kita, lebih menguatkan diri kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas, sehingga berbeda di saat kita tidak sahur. Maka untuk agar kita mendapatkan keberkahan-keberkahan tersebut, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu bangun sebelum fajar. Sahur itu adalah makan ataupun minum sebelum tibanya fajar. Maka yang perlu kita lakukan, bangun secepatnya agar kita mendapatkan kesempatan sahur dan mendapatkan keberkahannya. Lalu yang kedua, makan makanan yang bergizi. Kita dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan baik, dan tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan dalam sahur. Lalu yang ketiga yaitu berdoa dan niat ikhlas. Di saat kita sahur, kita juga dianjurkan untuk niat karena Allah Ta'ala, agar kita dipermudah untuk menjalankan puasanya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pahala di dalam menjalankan puasa tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak tergesa-gesa dalam sahur. Di saat sahur, disitulah momentum terdapat keberkahan tadi. Di saat kita tergesa-gesa, maka kita tidak mendapatkan kenikmatan di saat sahur tadi. Maka itu sajalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk agar kita mendapatkan keberkahan dalam sahur. Semoga di saat puasa yang akan datang, kita dipermudahkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Dan juga tidak lupa, sebelum melakukan aktivitas tadi, sebelum menjalankan puasa tadi, kita juga perlu sahur, agar kita mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari sunnah Rasulullah SAW. Semoga di puasa yang akan datang, kita diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diteguhkan pendirian kita, dan dikuatkan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.